pergi ke Sarpat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Saudara-saudara, di dalam bagian kedua pemenuhan kebutuhan Elia ini, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyuruh dia pergi ke sebuah desa yang bernama Sarpat di daerah Sidon. Ini adalah sebuah desa daripada orang-orang yang dianggap orang Yahudi sebagai orang kafir. Orang-orang yang tidak takut Tuhan. Jadi Elia tidak disuruh ke Yerusalem, tidak disuruh ke Judea, tidak disuruh ke Samaria, tetapi disuruh ke desa Sarpat, ke Sidon, supaya dia di sana mendapat makan, dibantu oleh seorang perempuan janda miskin, saudara. Kemiskinan daripada janda ini bisa kita baca di dalam ayat 12, di mana firman Tuhan ini berkata begini, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Inilah sesuatu yang sangat-sangat di luar logika. Bahwa Elia akan ditanggung makannya oleh seorang janda miskin yang berkata, "Aku akan mati di dalam kelaparan bersama dengan anakku." Dan janda ini bukan seorang janda yang dianggap sebagai umat Tuhan, tapi dia janda daripada orang yang dianggap penyembah berhala. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita selalu berpikir kalau kita sedang mengalami kebutuhan, maka akan ada orang kaya yang akan membantu kita. Ada saudara yang kaya akan menolong kita. Kalau kita mau menelepon, kita akan pikir orang-orang yang kita telepon adalah orang yang lebih baik ekonominya daripada kita. Karena itulah logika berpikir kita. Dan memang itulah logika daripada dunia ini. Bahwa hanya orang kaya yang sanggup membantu kita. Hanya orang yang mampu yang sanggup memenuhi kebutuhan kita. Tetapi dari kisah Elia ini, kita membaca bagaimana Tuhan mampu memenuhi kebutuhan Elia. Bukan dengan mengirimkan domba yang dipotong kepadanya, tetapi mengirimkan burung gagak yang membawa roti dan daging pagi dan petang. Sehingga Elia tidak kelaparan di tepi sungai Kerit. Lalu ketika sungai Kerit itu kering, dia disuruh Tuhan untuk mengungsi, bukan ke Yerusalem, bukan ke kota Samaria, tetapi ke sebuah desa, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, tidak takut Tuhan. Lalu di sana dia akan ditanggung kehidupannya oleh seorang janda yang berkata, "Saya akan mati dalam kemiskinan saya. Karena yang saya punya hanya tinggal segenggam tepung. Dan kalau saya goreng itu, saya akan makan dengan anakku dan sesudah itu mati." Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini luar biasa. Tetapi saudara-saudara, kisah ini tidak berbicara tentang pemenuhan Tuhan kepada Nabi Elia semata. Kisah yang terakhir mengajarkan kepada kita betapa pemeliharaan Tuhan itu diberikan kepada setiap orang. Saya bacakan kepada kita ayat 13. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Bunyinya seperti ini. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku,
kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab begitulah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengetahui seseorang yang keberadaannya seperti janda miskin ini, bahwa mereka tidak punya lagi makanan selain pada tinggal makan pagi mereka, tentu yang terpikir bagi kita adalah kita akan membawa sembako kepadanya. Kita akan membawa bahan-bahan makanan dan kita drop kepadanya. Itulah logika yang kita pakai. Tetapi kita membaca di sini, Elia datang ke rumah janda ini bukan membawa sembako, tetapi dia malah datang menjadi beban bagi janda ini, saudara-saudara. Dia berkata, berikanlah, buatlah kepadaku sepotong roti kecil dari segenggam tepung yang kau punya itu. Saudara-saudara, sepertinya Tuhan tidak adil. Selama COVID pandemi ini, ada suara-suara kelompok-kelompok yang mengatakan tidak fair meminta jemaat memberi persembahan. Tidak fair meminta jemaat memberi perpuluhan. Mereka orang-orang yang lebih rohani daripada Alkitab, saudara. Orang-orang itu pasti tidak setuju dengan ayat ini. Bagaimana seorang janda miskin yang berkata, saya hanya tinggal punya sarapan pagi, sesudah itu mati karena tidak punya makanan lagi, harus memberi juga kepada seorang Elia. Tetapi inilah yang dipakai Tuhan. Kisah ini bukan berakhir dengan kisah kemenangan terhadap Elia yang dipelihara Tuhan. Tapi kisah ini mengajarkan kepada kita bagaimana Tuhan memelihara janda ini dengan anaknya. Ketika Elia berkata, buatlah roti kecil dari tepung yang sisa itu kepadaku, maka Tuhan akan melakukan mujizat bagimu. Tuhan akan melakukan pemeliharaan dalam hidupmu. Lalu kita membaca, saudara, ketika perempuan ini melakukan apa yang dikatakan Elia. Firman Tuhan berkata seperti ini di dalam ayat yang 15 dan 16. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tadi perempuan ini berkata, saya mengumpulkan kayu-kayu kering ini untuk pulang dan memasak tepung yang segenggam itu, menggorengnya. Lalu saya dan anak saya akan makan. Lalu sesudah itu kami akan mati dalam kelaparan. Tetapi ketika dia melakukan apa yang dikatakan Elia, firman Tuhan ini berkata, mereka makan beberapa waktu lamanya. Yaitu sampai waktu turun hujan lagi, saudara-saudara. Karena dikatakan dalam ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Saudara, Elia tidak membawa sembako 25 kilo beras kepada janda ini. Tapi kehadirannya yang sepertinya menjadi beban itu telah membuat wanita ini bisa makan sekian lama sampai kembali musim bisa menuai tanaman dari ladangnya, saudara. Dahsyat. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kita baca kembali di dalam ayat 17 firman Tuhan seperti ini, saudara. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku,
Apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali, dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Saudara, kalau tadi masalah ibu ini adalah dia tidak punya makanan lagi untuknya dan anaknya. Tetapi ketika kebutuhan jasmaninya sudah tercukupi, ada makanan untuk makan pagi, ada makanan untuk makan siang, ada makanan untuk makan malam, tiba-tiba terjadi persoalan yang lebih berat. Anaknya sakit keras, dan penyakit itu membuat anak ini mati. Saya percaya anak ini sakit bukan karena ada Elia, saudara. Elia datang atau tidak datang, anak ini bisa saja sakit. Tetapi disitulah keindahan daripada pemeliharaan Tuhan. Tuhan datang mengutus Elia ke rumah janda ini, bukan saja supaya janda ini terpelihara makanannya setiap pagi, setiap siang, dan setiap malam, sekian waktu. Tetapi Elia diutus Tuhan ke tempat janda ini, supaya dia juga mengalami pemeliharaan Tuhan, anaknya dihidupkan dari kematian. Amen. Yes. Saudara-saudara, itulah yang membuat wanita ini berkata dalam ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Saudara-saudara yang kasih Tuhan, betapa ajaibnya pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan tidak hanya diberikan kepada seorang nabi Elia, tetapi pemeliharaan Tuhan juga diberikan kepada seorang wanita miskin yang tidak dikenal, yang tidak terkenal, bahkan yang dianggap sebagai orang yang tidak takut Tuhan. Ini adalah kebenaran firman yang harus kita yakini. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan, yang dijadikan anak karena percaya kepada Yesus yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Masakan dia tidak memelihara hidup kita, saudara? Coba lihat 3 bulan yang sudah berlalu ini. Siapakah yang memenuhi kebutuhanmu? Apakah karena hasil keringatmu semata-mata, atau karena rezeki Tuhan yang Tuhan berikan kepadamu? Lihat betapa ajaibnya cara Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Dalam pengalaman saya 3 bulan ini, membuktikan Tuhan itu sanggup memelihara saya, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa pemeliharaan Tuhan. Karena itu jangan pernah ragu pemeliharaan Tuhan. Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan saudara. Bagi saudara orang tua yang sedang memikirkan biaya kelanjutan pendidikan anak-anak saudara, tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan. Dia punya cara yang tidak seperti yang kita pikirkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi yang kedua, dari pemeliharaan Tuhan yang memenuhi kebutuhan Elia dan janda Sarfat ini, kita perlu belajar. Tuhan bisa memakai burung gagak, Tuhan bisa memakai janda Sarfat, tetapi jangan kita tidak memberi diri dipakai Tuhan. Mari kita juga mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, kalau saudara lebih baik ekonominya daripada janda Sarfat ini, kalau ekonomi saudara lebih baik daripada janda Sarfat ini, mengapa saudara takut untuk ambil bagian untuk memberkati pekerjaan Tuhan? Ambil bagian untuk menunjukkan daripada kebaikan Tuhan dalam pekerjaan Tuhan melalui hamba-hambanya. Saudara-saudara, saya melihat ada satu ayat Alkitab yang dipahami dengan cara yang kurang tepat, yaitu Filipi 4 ayat 19, saudara-saudara. Filipi 4 ayat 19. Janda Sarfat ini
memberikan contoh kepada kita seperti yang dicontohkan dalam jemaat Filipi. Ayat 19. Firman Tuhan berkata begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, pasti kita aminkan, saudara. Tapi saudara, sadarkah saudara bahwa ayat 19 ini adalah kelanjutan daripada ayat 18. Karena itu mari kita baca ayat 18. Firman Tuhan berkata begini, Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, ayat 19 ini adalah sebuah pernyataan iman Paulus sebagai respon terhadap pernyataan iman jemaat Filipi yang telah mengirimkan bantuan, mengirimkan dukungan kepada Paulus di dalam memberitakan Injil, di dalam melayani Tuhan, yaitu yang disebut dalam firman Tuhan ini suatu kiriman dan persembahan yang harum, korban yang disukai, yang berkenan kepada Allah. Saudara, setiap kali saudara ambil bagian mempersembahkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, saudara harus yakini itu sebagai persembahan yang harum, persembahan yang berkenan, persembahan yang disukai oleh Tuhan. Ya. Meyakini ayat 19 tanpa melakukan ayat 18 adalah sebuah kedustaan, saudara. Mari lakukan itu. Itu yang dilakukan janda Safat ini. Walaupun dia tahu dia dan anaknya hanya akan cukup makan sarapan pagi dan mati, dia rela membagi sedikit dari yang sedikit dia punya kepada Elia. Lalu terjadi mujizat. Tepung itu tidak pernah habis, minyak itu tidak pernah habis. Dia makan beberapa waktu lamanya karena Tuhan memelihara. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dimanapun saudara berada, bagaimanapun situasi keadaan saudara hari ini, yakinlah pemeliharaan Tuhan. Dia sanggup memenuhi kebutuhan. Karena itu arahkanlah matamu, arahkanlah imanmu, arahkanlah pengharapanmu kepada Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik. Di dalam Dia kita akan tidak kekurangan. Di dalam Dia kita akan mendapatkan rumput yang hijau. Di dalam Dia kita akan menikmati air yang tenang. Di dalam Dia kita mengalami kesegaran jiwa. Di dalam Dia kita tidak perlu takut karena Dia melindungi kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kita berdoa untuk firman Tuhan ini.